informasi melalui sumber-sumber media yang berbeda, bagaimana evaluasinya terhadap debat itu yang akan kita tampilkan. Ada dua lagi-lagi yang kita ingin lihat, satu debat capresnya, dua debat cawapresnya. Dan nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ya responden itu sangat proporsional, responden itu sangat adil. Ya. Kita aja tuh seringkali kurang adil ya, apalagi buat pemilih yang partisan. Kalau pemilih partisan kan semuanya terasa indah kalau datang dari capres yang mereka usung. Nah, ini metodenya. Jadi kemarin saya sempat repost pengumuman dari admin indikator, banyak yang bertanya, kok bisa dalam waktu 3 hari udah muncul hasilnya? Pertanyaan yang sama seharusnya ditanyakan juga kepada salah satu media yang merilis survei pasca debat, bahkan kurang dari sehari. Kompas kan kurang dari sehari ya, meskipun sampelnya cuma 200 ya. Cuma 200 ya. Jadi survei mode of interview-nya kan macam-macam, bukan hanya survei tatap muka. Betul, kalau survei tatap muka jelas sulit untuk bisa mendapatkan evaluasi publik dalam waktu yang tidak terlalu lama pasca debat. Nah, tetapi yang kami pakai ini adalah survei telepon. Jadi target populasinya adalah mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone. Nah, itu yang paling krusial ya. Punya telepon atau HP. Nah, berdasarkan data BPS kita punya gambaran 83% dari total populasi nasional di Indonesia, yaitu mereka yang punya hak pilih, itu 83%. Artinya survei kami ini mewakili 83% dari total populasi pemilih. Jadi dari 10 orang, 8 diantaranya kita bisa klaim terwakili dalam survei ini. Nah, itu ya. Nah, tentu kami harus mengakui ada 17% warga yang tidak terwakili karena mereka tidak punya HP. Nah, ini kelemahan survei telepon. Tetapi pengalaman kami berdasarkan pemilu sebelumnya, makin lama makin dekat ya, evaluasi pemilih yang ditangkap melalui survei tatap muka sebagai golden standard dengan survei telepon. Nah, saya sendiri sedang punya paper ya sama Alan Hicken dan Ed Aspinall dan Tom Pempinski mengenai perbedaan 3 jenis survei dengan mode of interview yang berbeda-beda ya. Ada tatap muka, by phone, dan online. Dan hasilnya tipis. Jadi makin lama makin menjanjikan ya survei telepon ini. Untuk bisa dipakai dengan biaya yang lebih murah. Dan saat yang sama juga dengan waktu yang lebih cepat. Kita nggak perlu nunggu sampai 2 hingga 3 minggu survei tatap muka selesai. Nah, sampelnya itu 1.217 responden. Kami memakai 2 kombinasi metode, satu yang disebut dengan istilah RDD, Random Digit Dialing. Presiden pada saat survei dilakukan 23 hingga 24 Desember. Jadi fresh from the oven, baru kemarin ya, selesai datanya. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas capres, cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip ya, dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%. Ya, belum sampai. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies.
Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Ini trennya. Jadi Bapak sekalian bisa cek. Ini jadi yang tren yang kami tampilkan di sini tren survei telepon. Ya. Jadi dari tadi yang kami tampilkan itu tren survei telepon. Kami tidak membandingkan tren survei telepon dengan survei tatap muka karena itu tidak tidak sama metodenya. Kalau survei tatap muka kan seluruh pemilih terwakili. Nah, kami biar adil hanya menampilkan perbandingan antar survei telepon. Tapi polanya mirip dengan survei tatap muka ya. Jadi kalau kita cek di sini Pak Prabowo sepanjang 2022 bahkan sampai awal 2023 itu kedodoran Pak Prabowo itu elektabilitasnya. Baru Pak Prabowo menyalip Mas Ganjar pasca insiden Piala Dunia U20 yang gagal. Mas Ganjar awalnya peringkat pertama terus, tetapi trennya mengalami penurunan. Mas Anies, nah ini sekalian bisa cek tuh ya, itu sempat mendekati elektabilitas Mas Ganjar di pertengahan tahun lalu. Jadi udah lama Mas Anies menyalip Pak Prabowo. Tapi kemudian trennya menurun. Nah, salah satu penjelasannya adalah approval rating Presiden Jokowi yang cenderung naik di sepanjang 2023. Nah, yang menarik, kalau kita lihat tren terutama pasca debat, Cawapres, elektabilitas Mas Anies sedikit turun. Elektabilitas Pak Prabowo Gibran sedikit naik. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Nah, ini apakah ada impact-nya berkaitan dengan performa debat Cawapres, nanti kita akan tampilkan di bawah. Ini demografi pendukung para paslon. Secara umum Pak Prabowo Gibran unggul di berbagai kelompok demografi, secara umum ya. Tentu dengan proporsi keunggulan yang berbeda-beda.